Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, Anda udah berbagi sumber yang menarik banget nih, khususnya bab 8 tentang manfaat makan pahit. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Ini kan merujuk ke pendekatan belajar di Asia Timur, yang ternyata beda banget ya dari stereotip yang bilang cuma hafalan aja gitu. Hehe, betul sekali. Sumber ini kayaknya menantang pandangan umum kita nih, bandingin metode Asia Timur sama Barat. Jadi, misi kita kali ini, kita mau gali lebih dalam gimana sih konsep makan pahit, mengalami kesulitan pas belajar, itu justru bisa jadi kunci buat pemahaman yang lebih dalam, lebih nempel gitu buat Anda. Yuk kita mulai kupas bareng-bareng. Tentu, ada satu observasi menarik dari James Stigler, dia ngamatin kelas 4 SD di Jepang. Coba Anda bayangin ya, ada satu siswa diminta maju ke depan, disuruh ngerjain soal geometri 3D yang kelihatan banget susahnya di papan tulis. Buat kita orang Barat mungkin mikirnya, wah kasihan amat, nggak enak banget pasti situasinya, ya kan? Yeah. Malu mungkin. Tapi di sana, ini tuh bagian dari proses belajar yang pendekatannya beda banget soal gimana memandang kesalahan dan perjuangan. Iya, benar. Contoh itu langsung nunjukin perbedaan budaya belajar yang lebih mendasar ya. Bukan soal mempermalukan siswanya, tapi malah jadi kesempatan buat belajar bareng dari kesulitan itu. Bab ini kan nekenin banget kalau metode di Jepang ini bukan sekedar hafalan, tapi justru mendorong apa yang disebut kerendahan hati intelektual. Kerendahan hati intelektual. Iya, jadi sadar kalau kita tuh nggak tahu segalanya. Selalu ada ruang buat belajar dari salah. Plus, pemikiran terbuka juga. Nah, kualitas-kualitas ini penting banget biar kita nggak gampang kejebak bias gitu kan. Tepat sekali. Dan inti dari bab ini, itu konsep kesulitan yang diinginkan. Atau kalau istilahnya desirable difficulties. Ini idenya dari Robert dan Elizabeth Bjork. Jadi ini tuh tantangan-tantangan tambahan pas belajar, yang awalnya mungkin rasanya ngehambat ya. Tapi justru ini yang bikin otak kita kerja lebih keras buat bangun koneksi saraf yang lebih kuat. Bukan cuma lewat jalan pintas yang gampang dilupain. Ibaratnya kayak latihan beban buat otak lah. Beban yang pas itu bikin otot makin kuat, bukan malah cedera. Oke. Contoh konkretnya gimana tuh biar lebih kebayang? Oke, misalnya nih, teknik spacing atau belajar berjeda. Jadi belajar materi sedikit-sedikit tapi disebar dalam beberapa waktu. Bisa beberapa hari atau mungkin minggu. Ini ternyata jauh lebih efektif buat ingatan jangka panjang dibanding SKS, sistem kebut semalam atau cramming. Wah, iya banget sih. Kita semua kayaknya pernah ya ngalamin SKS. Rasanya pas belajar masuk semua, tapi besoknya udah lupa lagi sebagian besar. Terus apa lagi selain spacing? Ada juga interleaving. Ini artinya mencampur aduk topik atau jenis soal pas latihan. Jadi nggak fokus di satu topik aja sampai lancar, terus baru pindah. Ini memang rasanya lebih susah pas lagi ngerjainnya, tapi hasilnya nanti lebih mantap pemahamannya. Menarik. Jadi nggak boleh terlalu nyaman ya pas belajar? Bisa dibilang gitu. Ada lagi strategi lain, namanya kegagalan produktif, atau bisa juga disebut prates. Nih, coba Anda tebak arti kata-kata Italia ini sebelum saya kasih tahu jawabannya. I pantaloni, l'orologio, la farfalla. Waduh, apa ya? Celana, jam, kupu-kupu. Nggak yakin sih. Nah, gak masalah kalau tebakannya salah. Justru usaha menebak tadi, terus mungkin ada rasa frustrasi dikit karena nggak tahu, perjuangan kecil itu malah bikin otak Anda lebih siap dan lapar buat nyerap jawaban yang benar nanti. Jadi proses gagal tadi itu malah jadi pupuk buat pemahaman. Ini benar-benar agak melawan intuisi kita ya. Kan kita sering mikir kalau belajar rasanya gampang, lancar, wah berarti udah paham nih. Tapi bab ini malah bilang itu ilusi metakognitif. Artinya kita sering salah nilai tingkat pemahaman kita cuma karena proses belajarnya terasa gampang. Kemudahan itu bisa nipu ternyata. Betul. Justru kesulitan yang terkontrol itulah yang seringkali jadi tanda kalau proses belajar mendalam lagi terjadi. Dan ini nyambung lagi ke budaya makan pahit di Jepang tadi ya. Iya, bener banget. Itu udah tertanam dalam budaya pendidikan mereka, terinspirasi dari filosofi Chijeku dalam Mandarin. Ada keyakinan kalau kerja keras, melewati kesulitan, itu jalan menuju sukses yang sejati. Makanya di kelas, guru itu sengaja biarin siswa bergulat dulu sama masalah. Istilahnya productive struggle.
Mendorong mereka cari cara penyelesaian yang beda-beda, terus nanti dianalisis bareng-bareng kesalahannya. Pendekatan mana yang efektif? Fokusnya bukan cuma cari jawaban benar, tapi bangun pemahaman konsep yang fleksibel dan mendalam. Nah, sebaliknya, kalau di sistem barat ini generalisasi ya, tapi polanya kelihatan, seringnya cenderung buru-buru kasih bantuan atau jawaban. Fokusnya lebih ke kelancaran kenyamanan siswa. Kadang malah menyederhanakan masalah yang sebenarnya kompleks. Bahkan reformasi yang niatnya baik kayak identifikasi gaya belajar, visual, auditori, kinestetik itu kadang malah bisa nggak sengaja nguatin ide kalau belajar itu harusnya selalu gampang dan sesuai tipe kita. Tapi bukannya ada resiko juga ya pendekatan makan pahit ini? Maksudnya kalau terlalu sulit atau nggak ada dukungan bisa bikin orang frustrasi terus nyerah aja gitu. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan itu nunjukin pentingnya keseimbangan. Kesulitan yang diinginkan itu bukan berarti kesulitan yang nyiksa atau bikin putus asa ya. Kuncinya ada di productive struggle tadi. Perjuangan yang produktif, bukan destruktif. Ini perlu banget peran guru atau fasilitator yang pinter ngerancang tantangan yang pas, terus juga kasih dukungan atau scaffolding pas dibutuhin, tapi nggak ngambil alih proses mikir siswanya. Jadi bener banget, kalau tanpa dukungan atau kesulitannya ketinggian ya bisa jadi kontraproduktif. Tapi kalau dikelola dengan baik, ini justru bagus. Siswa di barat yang mungkin kurang terbiasa bergulat sama kerumitan dan ambiguitas, ini bakal nguntungin banget buat ngadepin masalah di dunia nyata, yang kan jarang banget rapi dan sederhana. Pendekatan makan pahit yang terukur itu justru ngelatih ketangguhan intelektual. Oke. Jadi jelas ya, ini bukan soal nyusahin diri tanpa tujuan. Nah, terus gimana caranya nih Anda bisa menerapkan prinsip kesulitan yang diinginkan ini secara praktis dalam belajar sehari-hari? Bab ini kasih beberapa tips yang bisa langsung dicoba nih. Pertama, kasih jeda antar sesi belajar. Itu spacing tadi. Jangan maraton belajarnya. Betul. Kedua, pas latihan, campur aduk aja tipe soal atau topiknya. Itu interleaving. Ketiga, jangan takut kalau materi terasa susah atau bikin bingung di awal. Anggap aja itu sinyal otak lagi kerja keras. Keempat, coba tes diri Anda sebelum Anda benar-benar pelajari topiknya. Pre-testing namanya. Tebak-tebak aja dulu. Kelima, pas ngulang materi, paksa diri Anda ingat-ingat lagi. Retrieval practice. Jangan langsung lihat catatan. Biarin ada perjuangan dikit buat ngingat. Keenam, coba jelasin apa yang baru Anda pelajari ke orang lain pakai bahasa Anda sendiri. Katanya sih ngajar itu cara belajar yang efektif banget. Iya, betul sekali. Intinya sih kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap kesulitan belajar. Jangan lagi dihindari rasa sulit, bingung, atau bahkan frustrasi itu. Mulai lihat itu sebagai tanda positif aja. Sinyal kalau koneksi baru lagi dibentuk di otak Anda. Bangun pemahaman yang nggak cuma kuat, tapi juga awet. Rangkulah rasa pahit itu sebagai bagian penting dari proses belajar yang mendalam. Jadi bisa dibilang kesimpulannya, makan pahit dalam konteks belajar ini bukan soal nyiksa diri ya, tapi lebih ke strategi cerdas yang didukung sains kognitif buat belajar lebih efektif dan bermakna. Ini soal gimana kita secara sadar masukin tantangan yang pas buat dapat hasil optimal, dan mengubah hubungan kita sama kesalahan dan kesulitan itu sendiri. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, coba deh pikirin, di luar konteks belajar formal kayak sekolah atau kursus, gimana Anda bisa secara sadar terapin prinsip kesulitan yang diinginkan ini di aspek lain kehidupan Anda. Tantangan atau rasa pahit apa yang kira-kira bisa Anda santap hari ini yang mungkin bakal ngasih Anda pemahaman atau skill yang lebih kaya nantinya?